Oke. Nah, oke, aman ya. Oke, mungkin aku bahas dulu ya tentang pengeluaran umum yang paket kedua ini. Jadi, untuk di soalnya sendiri itu ada 20 kayak biasanya. Nah, buat yang PU yang paket kedua ini udah akal. Nah, 20 soal sampai terakhir. Nah, ini sebelumnya nanti kita ini ya, mulai dari yang awal dulu ya. Kita mulai yang dari nomor ini, yang nih bacanya ini. Kelihatan nggak dari bacaannya? Nah, ya, sebelum kita lanjut ke nomor satu, aku kasih waktu buat baca dulu deh yang ini, yang paragraf dua paragraf ini buat masuk ke pertanyaan nomor satu. Aku kasih waktu sampai ini ya 20 40 wis. Oke, udah 20 40, jadi aku langsung bahas aja ya. Nah, yang di soal pertama itu nih, ini aku tulis balik ya intinya. Nah, buat yang soal pertama itu berdasarkan paragraf pertama benar dari A B C D E. Mungkin dari teman-teman udah ada yang baca barusan, udah ada kepikiran nggak jawabannya A B C D atau E? Dari yang paragraf pertama berarti yang ini ya. Ada yang udah ini tahu jawabannya? Boleh kalau misal mau kasih jawabannya langsung on mic ataupun di chat Zoom juga nggak apa-apa. Lur, bentar. Masih blur atau memang ini guys? Jelas nggak yang aku share screen ini? Oh aman, oke. Mungkin karena ini apa namanya? Kadang blur itu tuh kalau jaringannya kurang stabil mungkin. Mungkin dari aku juga mungkin jaringannya di aku mah yang kurang stabil. Kalau semisal kurang jelas ataupun apa, bilang aja ya. Oke, aman. Oke, mungkin nih yang paragraf pertama tuh yang ini. Nah, ada yang tahu jawabannya dari pilihan A, B, C, D ini?
Mau lihat opsinya Kak? Ini opsinya. Yang A, B, C, D, atau E. Hai Ismi. Nah, ini. Yang A. Oke, mau lihat. Oke, yang A. Di mana sih? Ada A semua ya. Nah, bentar. Nih, dari yang paragraf pertama. Bentar. Nih, yang paragraf pertama ini kan dia menceritakan tentang kondisi apa kerugian yang diderita selama pandemi corona. Tapi ini ya yang pendapatan dari bioskop, namun dari platform yang kayak Netflix atau GoPlay kan dia malah mendapatkan uh, ini ya pendapatan yang lain dari si platform video on demand. Nah, bener banget jawabannya tuh yang A. Jadi karena apa namanya dari pilihan yang lain pun kan nih yang B aja udah dari kata meningkat aja udah salah. Terus yang ini industri film tanah air diproyeksikan untung sekitar 481 miliar, padahal di sini 481 miliar itu adalah ini potensinya sekitar itu kan nih itu artinya potensinya sekitar 33,33 juta atau senilai 481 miliar. Nah, itu kan eh, apa namanya? Potensi pendapatan industri film dari konten lokal maupun luar negeri mencapai ini. Nah, potensinya kan sekitar ini, sedangkan yang dimaksud di sini tuh kan dia malah bukan apa namanya bukan peramalan tentang keuntungan dari si bioskop ataupun sejenisnya industri film, sedangkan yang di sini kan nah kemudian lagi ini potensi pendapatan industri film tanah air. Nah, ini juga apa namanya juga kurang tepat. Kemudian yang hanya konten lokal yang lalu di industri film Indonesia juga kurang tepat berdasarkan dari si paragraf pertama. Nah, benar. Jadi jawaban yang paling benar adalah A. Jadi Netflix itu menjadi alternatif untuk meraup pendapatan di tengah pandemi, karena di sini juga emang dijelaskan kalau si Netflix atau platform video on demand itu menjadi salah satu alternatif lah untuk udah pada paham ya. Jawabannya benar semua kok. Masih gampang lah. Aman ya guys. Kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, yang di nomor 2 itu oke. Nah, yang di nomor 2 tuh berdasarkan paragraf pertama, apabila banyak bioskop yang ditutup akibat pandemi corona, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Apakah meningkatnya jumlah penonton di bioskop Indonesia? Masyarakat di Indonesia hanya tertarik menonton konten lokal, industri film Indonesia mengalami kerugian, tidak adanya orang yang keluar rumah akibat pandemi corona, atau turunnya pendapatan Netflix dan GoPlay. Ada yang udah jawab? Oke, yang C, Kak, C. Gercep semua ya, guys. Nah, bener banget jawabannya. Masih gampang ya. Udah jelas banget kalau semisal bioskop ditutup karena pandemi corona. Karena kan dibatasi kan buat mobilisasi. Jadi karena ditutup ya otomatis kesimpulan yang paling benar adalah Indonesia apa industri film di Indonesia itu mengalami kerugian. Udah jelas dong, soalnya kan pendapatannya kalau sudah pasti dari industri film itu mengalami kerugian yang cukup besar. Benar banget jawabannya yang C. Nih, kerugian industri film tanah air diperkirakan mencapai nih sekitar 481 miliar per bulan. Nah, otomatis kerugiannya cukup besar ya, jadinya jawabannya yang C, benar. Industri Indonesia mengalami kerugian. Di draft ini paket 2 kok nggak ada, Kak? Oh, belum di ini, Kak. Belum di up sama panitianya, Kak. Aku juga belum tahu. Tahu tapi ini ada. Coba nanti dicek, kalau nggak apa-apa, nanti tinggal kalau semisal belum ada, nanti dilihat dari catatan yang aku update, langsung up ke drive yang di catatan kayak biasanya. Ini udah mencakup ini kok soal sama jawabannya.
Oke, aman nggak? Aman. Jadi kalau misalnya memang belum ketemu, kita bahas malam ini juga bareng-bareng. Oke, aman. Siapa namanya? Syafa. Oke, aman ya. Oke. Aman, aman. Oke. Kita lanjut ya ke nomor yang ketiga. Masih gampang-gampang nih. PU itu sebenarnya tuh lebih gampang guys daripada PM. Nah, dari yang nomor 3. Nah, coba berdasarkan paragraf kedua, apabila platform VOD atau yang tadi platform video si Netflix sama ini ya Kuplay, itu tuh kan berkontribusi 10 sampai 20%. Manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nih, para video on demand. Jawabannya yang mana? Apakah nomor 3 itu nih? Simpulan kan dari paragraf kedua tuh kan platform CVOD atau video on demand yang tadi Netflix dan GoPlay itu kan berkontribusi 10 sampai 20%. Nah, dari kata sebenarnya itu dari kalimat ini deh, dari kalimat ini aja tuh kita udah bisa menyimpulkan sih manakah simpulan itu yang benar dari A, B, C, D, E. Apakah industri Indonesia, film Indonesia mengalami keuntungannya sedikit, atau VOD atau video on demand-nya mampu menekan kerugian industri film di Indonesia, atau selama 4 bulan banyak masyarakat Indonesia yang hanya menonton konten film lokal, atau dia tidak ada masyarakat Indonesia yang keluar rumah, atau selama 4 bulan industri film Indonesia mengalami keuntungan. Ngaco ya jawaban-jawabannya. Ini ya, pilihan namanya. Ya benar. Dari jawaban A, B, C, D, E itu yang paling memungkinkan adalah B. Karena apa? Karena di tengah pandemi corona, di mana kan industri film di Indonesia tuh mengalami kerugian yang cukup besar, maka karena dengan adanya video on demand ataupun Netflix dan GoPlay ini, dia mulai berkontribusi atau berpendapatan yang mencapai 10-20%, otomatis bisa dikatakan kalau apa? Kalau si platform ini tuh bisa menekan kerugian dari si industri film di Indonesia. Nih. Nah, paragraf 6 kalimat kabar baik ini platform berkontribusi banyak 10-20% terhadap total pendapatan film di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa video on demand seperti Netflix dan GoPlay mampu menekan kerugian industri film di Indonesia akibat pandemi corona. Nah, benar. Jawabannya yang B. Benar banget. File PDF-nya di mana ya Kak kalau di drive? Yang kalau semisal apa namanya? Mungkin aku ini ada yang tanya, kalau semisal kalian tanya apa namanya mau cari tahu di ininya di mana, di drive-nya yang di deskripsi grup itu kan ada apa namanya, ada link drive kan, link drive peserta. Nah itu nanti kan masuk ke School on Beach 2, nanti apa namanya, masuk aja ke drive yang namanya, kalau semisal mau catatan ini tuh ada di catatan. Nanti tuh ada di catatan ya, di link yang di drive yang namanya catatan. Kalau nggak salah dari record ada catatan. Catatan tutorial. Jadi kalau semisal apa namanya, di ini kalian masuk ke link drive yang ada di deskripsi grup. Nah, nanti kan ada uh, folder yang namanya modul, sama yang sebelahnya itu catatan. Nah, itu kalau misal kalian mau cari yang catatan ini di catatan tutorial, itu aku up di situ. Jadi cari aja yang penalaran umum. Nah, itu udah apa namanya, biasanya udah aku up setelah kelasnya selesai. Nah, kalau misal modul yang bukan catatan itu ada di sebelahnya, di folder sebelahnya itu ada modul sekolah yang biasanya berisi soal-soal paketnya entah PU, PM dan teman-temannya gitu. Apakah menjawab? Cuman ya, yang mungkin yang apa namanya mau cari tahu apa namanya filenya di mana, ada guys di drive-nya di catatan tutorial. Oke, lanjut ya ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini tuh ini gampang banget sih. Jadi berdasarkan gambar di atas,
jumlah ini kok layar ini seharusnya layar bioskop Indonesia yang lebih dari 1.000 layar terdapat pada jaringan berapa ini udah jelas banget sih. Yang apa guys? Yang Cinemax terus atau CGV Independent, New Star Cineplex atau Cinema 21. Udah jelas banget ini. Udah jelas kan jawabannya? Ya benar banget. Jawabannya tuh yang Cinema 21. Cinema 21. Iya, boleh-boleh. Izin, iya ke toilet aja nggak apa-apa. Sambil makan juga nggak apa-apa guys. Aduh, temenin. Kita santai aja. Nah, benar banget jawabannya yang Cinema 21 udah kelihatan jelas ya kalau semisal yang lebih dari 1.000 ya cuma itu. Kak, link absennya belum. Ya nanti di akhir. Absennya nanti di akhir. Nanti aku yang kirim. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 5 ya guys. Bentar. Nah, yang nomor 5 berdasarkan gambar di atas juga manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Ini. Terus ya bentar. Gambarnya yang ini. Susah ya kalau dibagi dua ini bentar. Jadi dari yang gambar di atas ini, gambar yang ini. Nah, dari pilihan-pilihan yang A, B, C, D, atau E. Pilihan yang gagal. Jumlah gedung bioskop jaringan Cinemax paling sedikit. Apakah dia paling sedikit ya Cinemax? Enggak ya. Terus kemudian lanjut. In progress. Berarti kan yang nomor 5 ya, yang nomor 5 itu kita bahas benar pada jawabnya yang B ya. Nah, yang benar banget yang B karena memang jumlah gedung dan live bioskop Cinema 21 itu paling banyak berdasarkan gambar yang di atas. Nih, gambar yang di sini kan kelihatan kan kalau semisal Cinema 21 itu dia punya gedung bioskop dan layar yang paling banyak daripada yang lainnya. Berarti benar banget jawabannya yang ya, bentar. Yang B. Jadi jumlah gedung dan layar bioskop sinema itu Cinema 21 paling banyak. Nih. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Atau Aman, aman? Kak. Aman. Kita lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini harusnya aku tulis ini ya, 6 sampai 10. Belum aku ganti berarti. Jadi, lanjut aja buat yang berikutnya itu kita lanjut ke nomor yang 6. Ini nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini berdasarkan bacaan dari paragraf ini. Mungkin aku kasih waktu buat baca dulu ya dari yang paragraf 1 sama paragraf kedua.
Ini yang paragraf ketiganya. Oke, mungkin aku sambil itu kita sambil jawab yang nomor 6 ya. Nah, yang nomor 6 ini tuh berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Dari yang paragraf pertama. Nih, mungkin aku kasih lihat dulu pilihannya. Nah, paragraf yang pertama kan ini. Nih. Jadi ada pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Kemudian langsung berdampak kepada membaiknya bisnis perhotelan. Nah, di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengatakan tingkat okupansi hotel di DKI dan Semarang masih berada di angka 15%. Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdhani mengatakan tingkat hunian hotel di kota lain seperti Surabaya, Jogja, dan Medan baru mencapai 10%. Berikutnya ada itu penginapan berikutnya. Soal ini berikutnya terdapat penginapan di Makassar yang baru terisi 6%. Sedangkan rasio hunian hotel di Batam hanya sekitar 3%. Adapun Bali memiliki okupansi hotel 1% alias yang paling rendah. Data ini merupakan update sampai pukul 7 pagi tadi, kata Haryadi dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Nah, berdasarkan paragraf ini, ya aman yang mau ke kamar mandi sambil makan sambil minum boleh. Nah, berdasarkan paragraf ini manakah yang benar? Rasio hunian paling rendah, tingkat okupansi hotel di Semarang di angka 15%, atau C, PSBB di Jakarta tidak berdampak bagi bisnis perhotelan semakin membaik pasca PSBB, atau tingkat okupansi hotel di Jakarta hanya 1%. Yang B. Yang lain jawabannya yang B juga. Oke, yang B. Nih, kita lihat di sini. Udah jelas ya kalau tingkat okupansi di Semarang itu berada di angka 15%. Nah, berarti dari kalimat yang tadi aja udah benar nih. Berarti jawabannya yang paling benar adalah tingkat okupansi hotel di Semarang adalah di angka 15%. Jawabannya yang B, benar banget. Udah pada benar, kayak emang ini soalnya memang belum begitu sulit sih. Nah, kemudian berdasarkan paragraf 1 nih nomor 7, apabila tingkat hunian di Makassar baru terisi 6%, manakah di bawah ini kesimpulan yang tepat? Jadi kalau hunian di Makassar baru terisi 6%, manakah di bawah ini kesimpulannya benar? Atau apakah yang A, persentase hunian hotel di Makassar semakin meningkat, atau tidak adanya perubahan tingkat hunian hotel di Makassar, atau masih sedikit kamar hotel di Makassar yang terpakai, atau jumlah kamar hotel di Makassar yang tersedia terbatas, atau E, meningkatnya pengunjung hotel di Makassar berdasarkan paragraf pertama. Paragraf pertama tuh ini. Nih, kesimpulan yang benar apa? Ada yang udah tahu jawabannya? Kalau semisal nih, dari kalimat aja tingkat hunian di Makassar baru terisi 6%. Berarti gimana nih simpulannya? Yang B. Ini yang B, 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 B itu tuh yang jawab ini kan? Yang nomor 6, nomor 7.
Atau yang nomor 7 ya? Oke. Yang C, yang B atau yang C? Oke. Kita bahas langsung ya. Jadi berdasarkan paragraf pertama kan tingkat hunian di Makassar itu baru terisi 6%. Yang B Kak, yang B buat soal sebelum ini deh Kak. Oh. B itu yang sebelum ya. Oke. Berarti ada yang jawab C ya. Nah, di sini kan kalau udah jelas kan apa namanya kalau semisal hunian di Makassar itu tuh baru terisi 6%. Nah, bener banget tadi yang jawab C. Yang B itu berarti ini ya, yang sebelum ini ya, yang bener yang B. Bener-bener. Berarti yang buat soal ini pada jawab C. Bener banget. Jadi karena di hunian Makassar itu tuh baru terisi 6%, berarti udah pasti nih apa namanya bisa kita logikain juga kalau semisal banyak nih kalau semisal hotel-hotel di Makassar tuh banyak yang belum terpakai atau sedikit kamar yang terpakai. Jadi udah jelas nih kalau jawabannya tuh yang C, masih kamar di Hotel Makassar yang terpakai karena masih berapa? Masih 6% gitu. Yang pilihan-pilihan lain pun tidak apa namanya ya bisa dikatakan kurang tepat ya guys karena dari sini aja yang jawaban A, terus yang B, yang D, yang E itu belum bisa mewakilkan kesimpulannya. Oke, aman dari nomor sampai nomor 7 nih. Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Kita lanjut ke nomor 8. Aman-aman ya. Masih gampang-gampang guys yang ini. Nah, berdasarkan paragraf kedua, manakah di bawah ini pernyataan yang mungkin benar? Paragraf kedua tuh ini. Nih. Yang ini Haryadi mengatakan imbas kondisi tersebut 95% pengusaha hotel terpaksa masih merumahkan karyawannya. Selain itu mereka juga memerlukan bantuan modal kerja untuk memulai lagi usaha. Makanya dia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan modal kerja senilai 21,3 triliun untuk membangkitkan industri perhotelan dan kembali menyerap tenaga kerja. Hal ini dilakukan lantaran masih alotnya permintaan restrukturisasi kredit dengan perbankan. Nantinya bantuan modal kerja ini akan disalurkan selama 6 bulan kepada pengusaha yang tidak memiliki cadangan modal untuk kembali melanjutkan usaha. Nah, Haryadi mengatakan jumlah usaha yang terbantu meliputi 715.000 kamar hotel dan 17.862 unit restoran. Ini hanya untuk gaji pegawai, listrik serta promosi di luar dari bahan baku makanan dan minuman, kata dia. Nah, berdasarkan paragraf yang barusan aku baca itu paragraf kedua. Nah, itu manakah yang simpulan yang atau pernyataan yang mungkin benar? Yang A, B, C atau D? Adakah yang udah menjawab? Karyawan hotel mendapatkan gaji dan uang makan selama pandemi, atau B, jumlah usaha yang terbantu meliputi 17.862 hotel atau industri perhotelan dapat bangkit kembali apabila pemerintah memberikan modal senilai 21,3 triliun, atau D, selama pandemi sekitar 95% karyawan hotel dapat bekerja secara langsung, atau E, bantuan modal kerja akan disalurkan selama setahun kepada pengusaha yang sudah tidak memiliki cadangan modal. Ada yang udah tahu jawabannya? Yang A, B, C atau D? B, C, D atau E? Ada yang udah ini jawabannya?
Oke, mungkin kita langsung bahas ya. Jadi berdasarkan paragraf mau jawab C. Oke, Marhama mau jawab C. Nah, dari yang ini, nih, ini udah dijelasin ya. Bener banget tadi yang Marhama tuh jawab C. Farah juga jawab C. Bener banget. Jadi jawabannya tuh yang C. Kalau yang pilihan A nanti kalian tinggal lihat pada kalimat ketujuh, yang B itu nanti lihat di kalimat ke-6. Nah, yang dilihat kalimat ke-1 dan yang E lihat kalimat ke-5 dari paragraf ini. Nah, semua informasi yang ini itu kan yang A, B, D, E itu kan memang kurang tepat kan berdasarkan paragraf yang ini. Paragraf kedua ini. Paragraf kedua ini. Kan itu kurang tepat kan, sedangkan dari semua pilihan itu yang paling tepat itu adalah yang C, benar banget. Dapat bangkit kembali setelah dari pemerintah itu memberikan modal sebesar berapa? 21,3 triliun. Benar. Jawabannya yang C itu ada di dari kalimat yang telah dikutip di bacaannya, yaitu dia berharap pemerintah bisa memberi bantuan modal kerja senilai 21,3 triliun. Jadi secara otomatis ini bisa membangkitkan dari bisnis perhotelan tersebut. Oke, sampai sini aman. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai nomor 8. Nah, ini nomor 9 berdasarkan paragraf kedua lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Aman ya? Belum, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini apa sih berdasarkan paragraf kedua? Apabila industri perhotelan telah bangkit dan kembali menyerap tenaga kerja, manakah di bawah ini simpulan yang mungkin benar? Jumlah pengangguran semakin meningkat, atau banyaknya karyawannya dirumahkan, tidak adanya bantuan modal kerja dari pemerintah, turunnya tingkat pengangguran, atau turunnya laju pertumbuhan ekonomi? Yang D. Sip. Soalnya pilihan yang A, B, D ini tidak meyakinkan ya teman-teman. Nih, kok masa tiba-tiba yang A jumlah pengangguran semakin meningkat, semakin tidak make sense dengan isi dari paragraf kedua. Kemudian apalagi yang B, sama aja karyawan dirumahkan, berarti sama aja dengan jumlah pengangguran yang meningkat. Terus tidak adanya bantuan modal kerja. Sedangkan di sini juga diterangkan bahwa kalau semisal perhotelannya telah bangkit, terus turunnya laju pertumbuhan ekonomi. Nih, balik lagi ke pengangguran dan banyaknya yang dirumahkan, kan nyambungnya ke sini. Sedangkan yang di make sure di paragraf kedua kan apabila industri perhotelan itu telah bangkit, berarti secara tidak langsung yang paling make sense dengan paragraf kedua tuh yang ini tuh turunnya tingkat pengangguran, karena industrinya tuh bisa bangkit lagi, industri perhotelan, karena dari bantuan pemerintah. Tadi yang paragraf kedua. Gitu, jawabannya yang dia bener banget. Gak maksud Akmal. Maksudnya ini typo atau gimana nih? Gak masuk akal. Ya bener, yang jawaban A, B, C, E itu emang gak masuk akal. Jadi dia kayak jadi satu POV, dia tuh jadi satu ide. Jadi dia nggak masuk, nggak make sense dengan si paragraf keduanya itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Nomor 10 tuh ada gambar grafik sektor pariwisata yang paling terdampak COVID-19 ya. Berdasarkan paragraf ke-1, nah, manakah simpulan yang benar? Nih, A, B, C, D, E. Nih, kan aku isin begini. Nah, gini. Nih, gak jelas ya tapi ya gambarnya. Jadi,
dari yang paragraf pertama, dari paragraf ke paragraf jadinya. Gambar pertama, manakah di bawah ini simpulan yang mungkin benar? Udah pada jawab nih. Bentar aku lihat dulu. Yang yang ada yang ini tadi ada yang A, ada yang E. Ada jawaban lain lagi? Minuman aja nih, karena tagis pe akan lebih teh. Langsung kita bahas yang Salsabila Farah Nah, berdasarkan gambar pertama dari ini 50% sektor pariwisata Indonesia terdampak COVID-19 meliputi itu ada penyedia akomodasi makanan dan minuman, terus kemudian ada perdagangan besar dan eceran, ada eceran reparasi mobil dan motor, sama transportasi dan pergudangan. Nah, jawabannya itu pada jawabnya yang ini ya. Jawabannya ada yang E. Kalau yang akan tadi kan ini transportasi dan pergudangan merupakan sektor pariwisata paling terdampak. Nih, kalau yang A memang sedangkan yang D ternyata ya. Jadi kalau yang A kan kurang tepat karena apa? Karena yang paling sektor pariwisata paling kurang ini ya. Nih, kalau misal aku agak gedein, ini kan yang paling terdampak, yang paling dari grafiknya itu kan yang paling banyak tuh yang penyedia akomodasi dan makan dan minum. Terus kemudian teman-teman yang bilang jawabannya penyedia akomodasi merupakan sektor pariwisata paling terdampak. Nah, sedangkan di sini yang E mungkin agak kegocek ya, karena yang ini penyedia akomodasi dan makanan minum ini tuh yang paling grafiknya tuh atau yang paling diagramnya tuh paling tinggi daripada yang lainnya. Sedangkan di sini kan jawabannya benar kan yang D, lebih 50% sektor pariwisata di Indonesia terdampak COVID-19. Nah, jadi kenapa di sini yang paling tepat itu adalah yang D? Di sini kan yang D itu kan lebih dari 50% sektor pariwisata di Indonesia terdampak COVID-19 karena di sini juga kan emang 50% lebih kan sektor pariwisata itu memang terdampak dari efek COVID-19. Nah, terus kemudian yang E nih Kak, mungkin ada beberapa yang kegocek pilihan ke E. Sedangkan di sini kan paling terdampak, sedangkan yang paling terdampak ini bukan akomodasi doang, tapi makan dan minum. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan kalau ini tuh simpulan yang benar kalau penyedia akomodasi itu tuh cuma yang terdampak paling banyak atau paling terdampak, karena apa? Makan dan minuman pun juga paling terdampak. Jadi nggak bisa kita pilih salah satu. Jadi harus simpulan itu kan kalau misal di mungkin beberapa kemarin yang sempat kelas penalaran umum yang sama aku yang kemarin ikut juga pasti udah aku jelasin tentang logika matematika yang mana kalau misal kita pakai dan itu harus berlaku kedua-duanya. Jangan ambil salah satu. Masih ingat atau enggak? Mungkin yang kemarin sempat kita bahas tentang logika matematika tentang atau dan gitu dan simpulan-simpulan yang lain gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Dari teman-teman ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut ke nomor berapa nih ya? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 11. Wih, udah 10 soal aja nih.
Bisa nih kayaknya kita sampai jam berapa? Sebelum jam 10 udah selesai 20 soal. Aman, kalau aman kasih reaction atau apapun tuh buat kita lanjut ke nomor berikutnya. Aman Kak? Aman. Oke, kita lanjut ya. Cuy. Oke, aman. Sip. Jadi nomor 11 ini nih, yaps, ini. Aku kasih waktu buat baca dulu deh. Nanti kita bahas salahnya jawabannya bener yang mana, yang salah yang mana. Aku kasih waktu dulu buat baca sama jawab soalnya. Sampai 21:24 ya. 2 menit. Bisa lah. Oke, udah ada yang jawab ya. Yang B or C atau E. Nah, ada B, ada C atau E. Nah, di sini aku bacain lagi ya. Kota P adalah kota yang terletak di pesisir pulau. Letaknya tersebut membuat kawasan di sekitar pesisir saat ini memiliki tingkat abrasi yang tinggi. Menurut ahli kelautan, abrasi air laut tersebut akan menyebabkan penyusutan garis pantai, sehingga membahayakan masyarakat pesisir pantai. Nah, di sini kita ditanya ini, manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat pernyataan ahli kelautan tersebut? Nah, ahli kan mengatakan kalau abrasi laut tersebut akan menyebabkan penyusutan garis pantai, sehingga membahayakan masyarakat pesisir pantai. Nah, di sini kan ada jawabannya, nih, pesisir pantai di Kota P memiliki kelautan gelombang yang relatif tenang, yang A. Nah, itu kan sebenarnya tuh nggak memperkuat ya dari si pernyataan ahli, karena si ahli itu punya fokusnya tuh abrasi laut tuh bisa menyebabkan penyusutan garis pantai. Nah, yang A udah pasti tidak memperkuat. Kemudian yang B adalah pemerintah Kota P sudah melakukan mitigasi terhadap abrasi dengan menaruh
wave breaker atau pemecah ini ya, pemecah gelombang di sepanjang pesisirnya. Itu masih kurang mendukung dari pernyataan si ahli, karena ahli mengatakan tentang abrasi, dampak dari abrasi itu sendiri kan. Nah, kemudian yang C, mangrove sebagai penahan abrasi di pesisir kota P sudah dialih fungsi menjadi tambak ikan. Nah, yang C ini udah apa namanya, dari pilihan-pilihan sebelumnya kan yang paling bisa mendukung atau memperkuat dari pernyataan si ahlinya kan bilang kalau semisal abrasi ini berdampak buat penyusutan garis pantai, nah membahayakan masyarakat pesisir pantai. Nah, di sini diperkuat juga sama mangrove-nya ini. Kan mangrove itu sebenarnya itu juga buat penahan abrasi ya, karena dia bisa memecah gelombang air laut gitu. Nah, di sini malah dari pesisir kota P mengalih fungsikan si mangrove atau pohon-pohon mangrove ini sendiri menjadi tambak ikan. Nah, otomatis berarti dia memperkuat pendapat dari ahli. Nah, kemudian coba kita lihat yang D. 5 tahun terakhir Dinas Lingkungan Kota P memprioritaskan program pengembalian ekosistem pesisir untuk mengatasi dampak buruk abrasi air laut. Nah, ini semakin bukan memperkuat, memperlemah jatuhnya, karena dari sini Dinas Lingkungan atau pemerintahnya itu malah memprioritaskan program penanganan tentang ekosistem pesisir dari pesisir air laut ini biar tidak terdampak abrasi air laut. Kemudian yang faktor alam jadi penyebab utama tingginya tingkat abrasi di pesisir pantai Kota Bina. Ini otomatis tidak bisa kita simpulkan kalau faktor alam doang nih yang bisa menyebabkan tingginya tingkat abrasi. Karena apa? Karena di sini kita cuma dikasih pilihan atau pernyataan yang bisa memperkuat pernyataan ahli. Pernyataan ahli apa? Pernyataan ahli itu pokoknya yang memperkuat yang mana dia mengatakan kalau misal tingkat abrasi itu tuh, abrasi laut itu bisa menyebabkan penyusutan garis pantai yang bisa membahayakan pesisir pantai. Berarti otomatis yang juga bukan sebagai pernyataan yang bisa memperkuat pernyataan dari ahli. Bentar. Nah, berarti kalau dari A, B, C, D, E, berarti otomatis apa yang paling bisa jadikan pernyataan yang memperkuat pernyataan ahli kelautan adalah yang C gitu. Karena mungkin ada yang semisal apa namanya, yang Eka, karena memang mungkin kan penyebab utama tingginya tingkat abrasi mungkin kan dari sini ya, dari pernyataan faktor alam nih bisa menyebabkan tingginya tingkat abrasi. Itu bisa memperkuat lagi nih pernyataan ahli kalau semisal abrasi air laut itu bisa menyebabkan penyusutan garis pantai. Sedangkan di sini mungkin belum bisa pernyataan tapi belum bisa memperkuat gitu dibandingkan pilihan yang C, karena yang C itu udah memperkuat banget nih, karena mangrove sendiri yang sebenarnya sebagai penahan abrasi malah dialihfungsikan seperti itu. Nih, dari solusi ini kan dari kota P memiliki tingkat abrasi yang tinggi menurut ahli. Nah, menyebabkan penyusutan garis pantai sehingga membahayakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Maka pesisir kota P kemungkinan sudah tidak lagi ditumbuhi mangrove sebagai penahan abrasi air laut di pesisir gitu. Jawabannya yang C. Tadi ada yang jawab C atau enggak? B or C atau E? Ada yang jawab C ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin setelah nomor berapa ya? Setelah nomor 9 ke atas kayak udah mungkin logikanya udah mulai agak susah buat ditebak mana jawaban yang benar nih, mana jawaban yang benar nih gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang mau nyanggah, enggak Kak, jawaban yang benar tuh yang ini gitu. Kalau enggak aku mau lanjut ke nomor 12. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau aman Kak, aman gitu. Aman, kita lanjut. Aku tunggu nih, kalau belum aman nggak aku lanjut nih. Aman? Aman Kak, aman. Oke, sip. Lanjut ya yang nomor 12. Nah, ini nih. Yang nomor 12 itu
sekarang penduduk kota X. Nah, saat ini jumlah penduduk kota X sangat besar karena pertumbuhan penduduk oleh kelahiran dan migrasi dari wilayah lain. Nih, menurut pakar, hal ini dapat berakibat pada berkurangnya daya dukung lingkungan karena berkurangnya wilayah vegetasi berganti dengan pemukiman serta meningkatnya limbah rumah tangga. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat pernyataan pakar? Diingat ya, memperkuat pernyataan pakar berarti pakar di sini kan berpendapat kalau semisal karena akibat dari berkurangnya daya dukung lingkungan karena berkurangnya wilayah vegetasi, ya seperti wilayahnya mungkin udah banyak banget dihuni atau mungkin diganti dengan pemukiman-pemukiman warga, maka otomatis kan limbahnya bertambah, kemudian wilayah otomatis sudah wilayah vegetasinya itu berkurang karena berganti dengan wilayah pemukiman. Nah, berdasarkan kalimat tersebut, manakah yang memperkuat pernyataan? Yang A, pemerintah kota X melakukan pembatasan migrasi penduduk dari luar ke kota P. Yang B, limbah rumah tangga. B udah kepilih. Nih. Bentar aku kasih. Nih, oke. Nih, yang A, B, C, D atau E. Udah kesepil guys jawabannya tuh barusan. Mau saya jawab D, D sih, D. Gitu deh. Yang A, ini kurang tepat ya, yang A, pemerintah kota X melakukan pembatasan migrasi penduduk dari luar ke kota. Kurang mendukung ya, tidak memperkuat. Kemudian limbah rumah tangga di kota X tersalurkan dengan baik, apalagi ini nih, kurang kuat, tidak memperkuat malah ini. Terus semakin banyaknya penduduk akan membuat daya dukung lingkungan akan semakin baik. Oh, ini malah memperlemah jatuhnya, karena sama sekali tidak make sense atau sama sekali tidak mendukung, karena di paragraf aja udah menyimpulkan, di kalimatnya udah menyimpulkan kalau banyak penduduk maka ya banyak wilayah vegetasi mulai berkurang dengan banyaknya pemukiman. Kemudian yang D, tingginya tingkat kelahiran, ya ini kok jadi tangkat ya, tingginya tingkat kelahiran dan tingkat migrasi masuk membuat wilayah ruang terbuka hijau di kota X semakin berkurang. Nah, benar, jawabannya yang D. Terus kita coba lihat yang jawabannya E, dinas tata ruang wilayah kota X melakukan aturan ketat terkait penggunaan lahan di kota X. Ini juga kayaknya pilihan A, B, C, E ini malah memperlemah ya jatuhnya. Jadi pilihan yang paling tepat itu yang D. Tingginya tingkat kelahiran dan tingkat migrasi masuk membuat wilayah ruang terbuka hijau di kota X itu semakin berkurang. Oke, jawabannya yang D, bener banget. Oke, aman sampai sini nomor 12. Kalau aman, aku lanjut ke nomor 13. Aman, guys? Aman. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. Aku kasih waktu baca dulu deh nih. Yang jawab, ini dibaca dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, udah ada yang jawab. Bentar, aku coba lihat dulu. Yang D sih B. Yang D atau yang B nih, Faisal? Oke, kita langsung bahas ya. Nah, dari nomor 13 ini kan ada info setiap musim hujan tiba, kota Y selalu mengalami banjir. Ini dari yang kota X, kota P, sekarang kota Y. Oke. Menurut ahli tata wilayah perkotaan di kota Y, penyebabnya adalah penggunaan lahan yang tidak ditumbuhi vegetasi atau ditumbuhi tanaman hijau gitu ya guys. Terus sehingga
infiltrasi air ke dalam tanah atau penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi rendah dan terjadi peningkatan limpasan air ke permukaan. Jadi airnya itu pada meluap. Nah, pendapat ahli tata wilayah perkotaan tersebut dapat diperlemah dengan pernyataan bahwa yang A, B, C atau D atau E. Tadi jawabannya ada yang ini, ada yang B, ada yang ini ya. Oke, banyak yang B. Coba kita lihat. Nih. Aku bahas satu persatu ya dari pilihannya. Dinas Lingkungan Kota Y belum banyak melakukan perbaikan untuk menanggulangi banjir saat memasuki periode musim hujan. Nah, ini malah bukan memperlemah. Berarti bukan jawabannya. Nah, lanjut kita kasih jawaban yang B. Coba, banjir di kota Y disebabkan oleh curah hujan yang tinggi saat memasuki periode musim hujan. Sedangkan di sini kan sebenarnya kan di pernyataan ahli ini kan menekankan kalau penyebab dari yang banjir ini tuh karena penggunaan lahan yang tidak ditumbuhi vegetasi atau tidak ditumbuhi dengan tumbuhan gitu atau lahan hijau gitu. Nah, jadi penyerapan airnya tuh ke dalam tanah tuh rendah, makanya airnya tuh meluap ke permukaan. Nah, ini juga tidak memperlemah yang B karena dia mengatakan kalau kota Y itu banjirnya itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi saat memasuki periode musim hujan. Ini juga bukan pernyataan yang memperlemah. Kemudian optimalisasi saluran-saluran drainase dan ruang terbuka hijau belum berjalan baik di kota Y. Ini malah memperkuat jatuhnya. Kemudian yang di kota Y memiliki banyak saluran dan daerah resapan air untuk mencegah terjadinya banjir saat memasuki periode musim hujan. Nah, sebenarnya itu jawaban dia itu udah benar, guys. Udah dari A, B, C itu jawaban dari yang A, B, C itu udah jatuhnya tuh bukan memperlemah, ada yang memperkuat. Kemudian yang D ini udah jawaban paling benar nih, karena dia udah benar-benar memperlemah dari pernyataan ahli tata wilayah. Karena apa? Karena di pilihan D atau opsi D ini tuh udah jelas kalau dia tuh bahkan malah menentang si pernyataan ahlinya. Karena apa? Dia mengatakan kalau kota Y itu memiliki banyak saluran dan daerah resapan air untuk mencegah terjadinya banjir saat memasuki periode musim hujan. Terus kalau yang ini jumlah penduduk yang banyak di kota ini membutuhkan banyak lahan untuk pendirian bangunan khususnya kawasan pemukiman dan perekonomian. Ini juga nggak masuk untuk bisa memperlemah dari pernyataan sang ahli. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D. Ada yang ngegocek lagi tadi jawabannya? Waduh. D. Tadi ada yang jawab B ya. Jadi jawaban yang benar tuh yang D. Yang B ini kan pernyataannya tuh kan tentang banjirnya itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Sedangkan pernyataan ahli tata wilayah perkotaan di kotanya itu menekankan kalau tentang infiltrasi atau penyerapan air di dalam tanah itu rendah karena lahannya itu udah berkurang, dan lahannya ditumbuhi vegetasi itu udah berkurang, jadi airnya tuh meluap ke permukaan, maka otomatis kan saluran penyerapan air itu berkurang gitu. Nah, ahlinya tuh menekankan hal itu. Berarti kan kalau kita jawab B, jawaban B itu kan banjir di kota ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Lebih jatuhnya tuh belum nyambung ke arah topik dari atau ide dari penurut ahli tata wilayah ini tuh yang mengacu lebih menekankan tentang infiltrasi air atau daerah penyerapan air gitu. Otomatis jawaban yang cukup memperlemah dari pernyataan ahli adalah yang D. Yang ini banyak saluran, sedangkan pernyataan ahlinya berkata kalau daerah penyerapannya tuh sedikit gitu. Ini udah bertentangan, berarti udah memperlemah gitu. Aman sampai sini buat soal yang nomor 13. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu
sebelum kita lanjut ke nomor 14. Aman ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? B setengah memperlemah nggak sih? Setengah memperlemah. Mungkin kalau semisal ada yang ke apa namanya kepikiran buat jawaban yang B, Kak, setengah memperlemah. Pertanyaannya gampang lebih kalau semisal kalian dikasih jawaban opsi pilihan ganda itu, kalian lebih memilih setengah memperlemah atau memperlemah? Kalau nggak ada D, B bener, Kak. Bentar, kita lihat. Nggak fair. Udah baca B duluan, Kak. Nggak fair. Lagi mana ya? Nah, apa namanya? Kalau semisal sebenarnya tuh B itu udah mungkin cukup ini ya, cukup bisa kita simpulkan hampir bisa dikatakan jawaban karena kan di sini banjir di kota ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi saat memasuki periode musim hujan. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang kepikiran kalau emang jawabannya B. Sedangkan balik lagi aku di sini apa namanya menekankan kalau tata ahli tata kok jadi tata ahli tata dari wilayah kota ini kota Y itu kan lebih menekankan apa penggunaan lahan yang tidak ditumbuhi vegetasi jadinya tuh penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi rendah. Nah kemudian airnya tuh meluap ke permukaan nih. Nah udah nih mungkin aku kasih kata untuk menguatkan yaitu penyerapan ke dalam air tanah itu berkurang karena lahan yang ditumbuhi tumbuhan atau vegetasi itu berkurang. Nah, jatuhnya kalau semisal yang B ini tuh mungkin lebih mention lagi kalau semisal kita jadikan dia tuh sebagai buat apa namanya menambahkan informasi di paragrafnya itu karena kan kalau sudah banjir di kota ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, oke mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau semisal gitu belum bisa memperlemah pernyataan Tata Ali karena apa? Karena yang dikatakan di jawaban B dia kan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Nah, sebenarnya kan pokok bahasan dari sang ahli itu, dari ahli tata wilayah itu mengatakan tentang penyerapan air. Jadi jawaban yang paling lebih menekankan atau memperlemah itu jawaban yang D. Sebenarnya kalau kita jawab B pun sebenarnya itu belum bisa dikatakan benar atau enggak karena menurutku sendiri jawaban B ini tuh belum bisa dikatakan tuh memperlemah atau memperkuat gitu karena ya dia cuma jadi info kalau misal menambahkan info kalau banjir di kota itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Sebenarnya kan kalau misal curah hujan yang tinggi kan kalau pas masa musim hujan pun kalau memang daerah penyerapannya banyak sebenarnya tuh ya apa namanya masih bisa-bisa aja nggak banjir. Sedangkan karena di sini ditekankan kalau daerah penyerapan air dari kota Y ini tuh berkurang karena lahannya udah dialihkan ke pemukiman atau diganti dengan yang lainnya sehingga lahan untuk vegetasinya tuh berkurang. Nah, penyerapan air ke dalam tanah pun semakin berkurang. Itu ya menurutku gitu. Mungkin ada mau di ini tanyakan dulu, kita diskusi-diskusi dulu atau gimana atau kita lanjut ke nomor berikutnya. Aman nggak? Tadi siapa yang namanya? Ical sama Faisal ya? Nggak fair. Atau masih mau mau mempertanyakan lagi atau gimana? Lanjut atau ada yang mau berpendapat lagi? Lanjut Kak. Oke. Ical. Oke, lanjut ya. Aman ya sampai sini?
Kita lanjut ke nomor 14. Nih. Ini ada pernyataan memperlemah memperkuat lagi nih tentang soal-soal seperti ini. Nih, yang nomor 14. Meskipun penularan COVID-19 di beberapa daerah terlalu menurun, pemerintah tetap mengimbau agar semua orang ikut mengurangi penyebaran COVID-19 dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, juga membantu menekan laju penularan virus corona. Nah, manakah pernyataan yang memperlemah himbauan pemerintah? Memperlemah, guys, berarti tidak mendukung ya. Penularan COVID mengintai orang-orang yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Coba. B. Kak izin out, sinyalnya jelek banget. Oke, nggak apa-apa. Nanti gampang ini, apa namanya, kalau sinyalnya kembali balik lagi, boleh langsung lanjut aja. Kok lanjut, boleh langsung join lagi. Jadi, nomor 14 ini dia menerangkan tentang penularan COVID-19 ya di beberapa daerah itu telah menurun. Dan ini ada beberapa himbauan dari pemerintah tentang beberapa tindakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, di sini mana nih pernyataan yang memperlemah himbauan pemerintah tersebut? Yang B pada B semua nih. Mungkin aku langsung langsung bahas jawabannya. Benar banget, jawaban yang tepat itu adalah yang B. Karena di sini yang A, penularan COVID mengintai orang-orang yang tidak memakai masker. Itu udah mendukung dari ini ya, pemerintah. Termasuk yang memperkuat, karena dengan tidak adanya memakai masker, berarti kan penularan COVID itu semakin banyak gitu. Nah, kemudian yang berkerumun dapat membuat orang terhindar. Nah, ini apalah? Ini udah sangat-sangat tidak mendukung atau sangat-sangat memperlemah dari himbauan pemerintah. Betul banget jawabannya tuh yang B. Bener jawabannya yang B. Aman? Kita lanjut ya. Ini dari yang C, D, E. Udah pasti salah ya guys. Tindak kerumunan dan menjauhi perpergian di tempat lain dapat membuat kita terhindar. Nah, terus selalu mencuci tangan, benar. Mobilitas tinggi tiap orang dapat berperan menularkan virus corona ke orang lain. Itu udah memperkuat semua ya yang jawaban selain jawaban nomor B, jawaban opsi B. Lanjut Kak. Oke, siap. Kita lanjut ke nomor 15. Nih, kucing. Kita tentang kucing-kucing. Kucing merupakan hewan yang sudah ditebak sebuah kunci memahami bahasa tubuh kucing. Walah, ada sebuah kunci memahami bahasa tubuh kucing adalah dengan melihat mata, telinga, badan, dan ekornya. Ada banyak isyarat fisik yang menunjukkan suasana hati seekor kucing. Tapi artinya dapat bervariasi tergantung dengan lingkungan dan faktor pemicunya. Sebagai contoh, salah satu tanda seekor kucing merasa percaya diri adalah posisi ekornya menjulang ke atas, yang biasanya menandakan bahwa mereka sedang merasa nyaman, percaya diri, dan mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, dari paragraf tadi, kesimpulan yang tepat yang mana nih, teman-teman? Jadi, apakah yang A, B, C, D, E? Mungkin ini dibaca dulu. Yang udah tahu jawabannya langsung ini aja. Jawab di kolom chat atau misal boleh on mic. Yang D, Kak. Ada jawaban lain, teman-teman? Ada yang mau jawab lagi? Yang D. Oke. Ada pada jawab D. Bentar. Kita langsung ke pembahasan. Kesimpulan yang tepat pada jawabnya D itu kan untuk memahami kondisi kucing, kita bisa melihat isyarat fisik seperti mata, telinga, badan, dan ekor kucing. Benar, jawabannya tuh yang D.
Nah, kalau pilihan yang lain, kita lihat nih pilihan yang lain. Pilihan yang lain tuh mengatakan nih, yang pertama faktor utama memicu perubahan suasana kucing adalah kondisi lingkungan sekitarnya yang sulit berinteraksi. Bukan ya. Terus, setiap syarat tubuh kucing menandakan kondisi kucing sedang merasa nyaman dan percaya diri. Tidak juga ya, kurang bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang C, kucing akan merasa nyaman ketika bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu juga tidak ada di paragraf tadi. Kemudian yang D, udah yang paling benar nih, dia untuk memahami kondisi kucing, kita bisa melihat mana isyarat fisik seperti mata, telinga, badan, dan ekor kucing. Benar banget jawabannya yang D. Kemudian yang E juga kurang tepatnya, karena kucing yang sedang merasa nyaman pasti mau berinteraksi dengan manusia. Ini udah, yang C sama D itu masih satu topik ya, dan itu kurang tepat. Jawabannya yang D, benar. Lanjut, kita mau ke nomor 16. Mungkin ini karena udah 2153 ya. Ini kita langsung ke nomor 16. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Ini sampai jam 10 ya buat ininya, kelasnya. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut aman? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut nomor 16. Jadi di nomor 16 ini tuh ada bacaan tentang vitamin A berperan penting dalam kesehatan mata, sistem imun, dan pertumbuhan sel. Menurut dokter, kebutuhan vitamin A dapat dicukupi dari konsumsi makanan yang kaya akan vitamin ini, seperti susu, hati sapi, keju, yogurt, telur, buah mangga, sayuran bayam, wortel, atau minyak ikan. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperlemah dan tidak memperlemah? Nih, wih, udah saya jawab ya ini. Jadi di soalnya tuh kayak gini, nomor berapa tadi? 16. Ini ya, dari soalnya tuh yang ini. Dan aku langsung bahas saja ya. Jadi yang pertama pada pernyataan, Andi harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A jika Andi ingin tetap memiliki penglihatan yang baik. Ini udah pasti tidak memperlemah ya, karena di sini ditekankan kalau vitamin A ini bisa memicu penglihatannya tuh agar lebih baik, tidak memperlemah. Kemudian yang B, selanjutnya pernyataan berikutnya. Vitamin A bisa ditemukan di banyak makanan-makanan nabati, terutama buah dan sayur. Ini juga tidak memperlemah karena memang dari bacaan di sini atau paragraf di sini menekankan kalau beberapa bahan yang bisa mencukupi kebutuhan vitamin A memang pada makanan nabati, terutama buah dan sayur. Di sini ada sayur bayam, wortel, ada buah mangga, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pernyataan berikutnya, vitamin A hanya dapat ditemukan pada buah dan sayur saja. Padahal di sini menekankan kalau apa? Kalau vitamin A ini juga bisa didapatkan bukan hanya dari buah dan sayur saja, tapi juga seperti ini ya, ada hati sapi, terus keju, yogurt, telur, minyak ikan. Nah itu berarti otomatis yang pernyataan ketiga ini memperlemah. Kemudian ini typo ya guys, ini kesehatan mata akan tetap terjaga jika kita mengonsumsi beberapa olahan susu, kenapa jadi sushi dah? Beberapa olahan susu secara rutin. Nah, ini juga tidak memperlemah karena apa? Karena memang di sini juga disebutkan keju, yogurt, terus apa lagi nih? Susu. Keju, yogurt itu udah termasuk olahan dari ini ya. Olahan susu. Olahan susu sendiri, ada yogurt, ada susu itu sendiri, sama ada dari sini ada keju juga. Itu berarti otomatis tidak memperlemah gitu.
Kemudian yang selanjutnya ada pernyataan selanjutnya itu adalah sistem imunitas Rifan bermasalah karena banyak mengonsumsi buah dan sayur seperti bayam, wortel, dan mangga. Padahal bahan-bahan berikut ini adalah apa? Adalah yang mengandung vitamin A. Jadi ini memperlemah gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Tak ada. Oke, aman. Lanjut ya. Ini mungkin jadi soal terakhir di kelas tutorial ini ya, nomor 17. Nanti berarti ada tiga soal lagi, nanti kalian baca-baca aja. Kalau misal ada yang apa namanya dibingungkan, bisa langsung ditanyakan aja. Nih, nomor 17, mungkin ini. Kalian baca dulu aja, nanti kita bahas jawabannya. Yang udah tahu jawabannya atau mau langsung jawab, gak boleh langsung chat aja di Zoom. Yang C, Sarah jawab C. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Oke. Jadi nomor 17 ini disoalkan sebagian karyawan tidak mencapai target kerja jika mereka tidak bekerja dengan fokus. Kondisi tersebut terjadi ketika karyawan tidak mengatur waktu dengan baik. Nah, di sini apa namanya di soal nomor 17 itu intinya tuh kayak simpulannya gitu tadi dua kalimat itu. Apakah A, sebagian karyawan tidak mencapai target apabila mengatur waktu dengan baik. Sebagian karyawan tidak mencapai target. Ini harusnya satu ya guys, jadinya ini cuma satu. Dan ini sama aja ya. Jadi ini kita coret aja. Sama aja. Jadi yang A itu sebagian karyawan tidak mencapai target kerja apabila mengatur waktu dengan baik. Apakah yang B, sebagian karyawan mencapai target kerja apabila tidak mengatur waktu dengan baik? Yang C, sebagian karyawan tidak mencapai target kerja apabila tidak mengatur waktu dengan baik. Karyawan mengatur waktu dengan baik apabila sebagian karyawan mencapai target kerja. Atau yang E, karyawan tidak mengatur waktu dengan baik apabila sebagian karyawan mencapai target kerja. Sebenarnya di sini tadi ada yang jawab, apalagi yang C ya, pada jawab C ya. Jadi benar jawabannya tuh yang C. Nah, sebenarnya tuh kalau mau cara cepatnya, di sini kan udah dijelaskan kan sebagian karyawan tidak mencapai target kerja jika mereka tidak bekerja dengan fokus. Nah, terus kemudian kondisi tersebut terjadi ketika karyawan tidak mengatur waktu dengan baik. Berarti kan dari jika mereka tidak bekerja dengan fokus, terus kondisi tersebut kan sama aja. Nah, sampai sini kita bisa coret. Berarti kan intinya tuh sebagian karyawan tidak mencapai target kerja ketika apa? Ketika karyawan tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Berarti itu jawabannya, simpulannya. Berarti benar yang C. Jawabannya C kan benar. Oke. Gitu. Secara singkatnya jawabannya seperti itu, cara cepatnya. C. Oke. Benar banget jawabannya yang C. Benar guys. Karena udah jam 22. Mungkin aku cukupkan pembahasan sampai sini. Nanti ini langsung aku nanti aku coba ini ya, baca-baca dulu, ada beberapa yang typo, nanti aku edit dulu, nanti habis itu aku up ke link drive yang catatan tutorial biasanya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum itu nanti aku ini jangan pada ini dulu ya, aku mau kasih link presensinya. Sampai sini aman ya? Ada yang mau disampaikan dulu atau aman semuanya?
Aman ya? Aman, Kak. Oke, bentar aku mau kirim link presensi. Oke, sama-sama juga teman-teman semua. Oke, bentar aku stop share dulu. Bentar ya, habis ini kita dokum juga ya. Bentar. Aku mau kirim link presensi dulu. Nih, jangan lupa presensi ya teman-teman. Itu sambil kita nunggu presensi pada teman-teman, sambil ini nih, aku apa namanya kita on cam dulu. Bentar, aku cari tempat yang lebih prefer. Ini yang aku mau tanya, ini yang di sini apa namanya, yang emang apa namanya pada ikut UTBK semua atau emang udah ada yang keterima yang ini SNBP? Nah, ya guys. Nah, sip. Kenapa jadi gini ya? Ini yang di sini udah pada keterima semua atau udah BK? Atau ada yang mungkin iseng nih, aku mau tetap join Kak gitu. Yang udah tadi apa namanya? Misal udah keterima gitu. Korban merah Kak. Bentar, coba ya. Bentar, sip. Korban merah. Nggak apa-apa guys. Aku dulu juga korban merah dari SNBP kok. Jadinya aku ikut UTBK. Ya aku tunggu ya buat yang lain buat on cam. Jadi buat ini kan ada nanti bakal ada apa namanya kelas-kelas berikutnya ya. Nah, kelas tutorial berikutnya nanti diikutin aja sambil kita nunggu dari jadwal UTBK itu sendiri, karena menurut aku apa namanya soal-soal UTBK tuh semakin tahun pasti semakin bervariasi. Jadi saingan kalian tuh juga bukan hanya dari teman seangkatan kalian yang angkatan berapa itu 2025 ya. Itu bukan, kadang dari dua tingkat di atas kalian tuh juga masih ada yang masih UTBK, kayak mungkin ada beberapa yang adik tingkat aku yang udah masih semester awal pun ada yang masih iseng-iseng coba buat ikut UTBK. Jadi secara tidak langsung itu bisa jadi apa ya, memperkuat motivasi kita buat belajar lagi karena semakin banyak latihan kita tentang apapun itu, tentang soal-soal dari UTBK itu mungkin kita coba-coba itu tuh semakin terbiasa kita tentang soal-soal yang bakal keluar di UTBK gitu. Dan jangan jadikan kalau semisal korban, ya bisa dikatakan emang korban merahnya SNBP kalian tuh untuk apa jadinya kayak kecil hati atau segala macam itu nggak. Menurutku mungkin dari apa namanya dari sini ya mungkin bukan apa ya, mungkin memang bisa dikatakan memang belum rezekinya kita nih keterima di jalur rapat atau jalur undangan, tapi kita mungkin bisa apa namanya kita bisa berproses lagi atau kita bisa belajar lagi materi-materi tentang, bahkan mungkin materi-materi yang aku tuh bisa mungkin positifnya kalau misal kita belajar lagi di UTBK secara tidak langsung materi-materi dasar tentang di SMA atau materi-materi dasar tentang logika dan segala macam yang itu sebenarnya tuh juga kepake di perkuliahan awal, itu bisa mendukung kalian. Jadi pemahaman kalian pasti mungkin apa namanya tingkat berpikirnya kalian pasti lebih baik lagi gitu. Jadi jangan berpikir kalau semisal apa namanya yang kemarin-kemarin tentang SNBT atau jalur rapat itu membuat kalian down. Ya mungkin down itu ya nggak apa-apa sebentar aja, tapi bangkit lagi karena dengan kegagalan yang sebelumnya itu bukan berarti kalian bakal gagal
berlanjut-lanjutnya gitu. Pasti bakal ada gantinya, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu. Itu mungkin apa namanya sedikit ya apa namanya sharing aja sih, soalnya dulu aku juga memang sempat ya aku bisa dikatakan juga korban dari gagalnya pas jalur rapot gitu. Tapi balik lagi kita harus bangkit di jalur-jalur berikutnya karena kalau ketutup jalan satu masih banyak jalan yang lain kok guys. Jadi aman-aman aja. Kakak dulu les enggak? Ini pada direct message ke aku, tapi aku bacanya langsung ya. Maaf ya guys kalau aku baca langsung. Ya dulu tuh aku tuh nggak termasuk orang yang aku dulu nggak les, tapi aku belajar mandiri plus karena aku salah satu ini ya award di beasiswa perintis itu kan ada persiapan buat UTBK. Jadi ada namanya learning camp, kemudian ada beasiswanya buat persiapan-persiapan UTBK, modul-modulnya itu tuh banyak banget. Jadi aku nggak les tapi aku dapat itu tuh beasiswanya tuh udah include dari persiapan buat UTBK gitu. Jadi aku belajar dari situ juga. Itu deh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin boleh tanya selain yang aku apa namanya kita belajar bareng tentang PU atau PM, boleh kalau misalnya kalian tanya di luar topik itu atau intermezzo topik apapun itu, nggak apa-apa cerita aja. Nah kalau skor UTBK aku jujur lupa guys, udah 3 tahun, udah 3 tahun yang lalu aku lupa coba. Mungkin sekitar berapa ya? Jujur aku lupa banget. Udah. Nah kalau aku ditanyain skor UTBK aku pasti lupa, sumpah. Aku nggak tahu. Udah kayak ya udah UTBK gitu. 700 ada kak. Nah iya itu aku juga lupa guys. Kakak dulu ada gak yang nebak jawaban? Jujur ada gara-gara ini ya cerita lucu aja. Jadi ada yang aku nembak jawaban gara-gara apa? Gara-gara waktunya kan bentar doang. Terus aku tuh nggak kuat dingin. Jadi di ruangan itu tuh aku tes tuh di Undip kalau nggak salah. Jadi aku tes di Undip. Nah ruangannya tuh ber-AC. Nah AC-nya tuh kenceng banget. Dan kepalaku tuh pusing sampai hidungku sakit banget. Nah itu pas di saat itu aku bener-bener ya udahlah yang nggak bisa aku jawab aku nembak. Kalau semisal apa namanya waktunya udah mepet banget kan. Tapi yang kalau misal kita masih ada waktu ya berusaha dijawab sesuai ini aja sesuai perhitungan kita. Itu karena dulu memang udah kayak gak kuat gitu kayak aku gak kuat kedinginan jadi ya udah. Tapi buat kalau di aku kan aku tuh di matematika UB. Jadi menurutku kalau semisal 700 aku tuh lupa berapa ya. Kayak 600 ke atas tuh udah bisa dikatakan bisa deh kayak di tahunku kalau nggak salah ya. 600 berapa gitu aku lupa. 600 700 lah itu udah bisa dipertimbangkan bisa masuk sih kalau misal persaingan kalian nggak begitu banyak. Tapi kurang tahu juga soalnya di aku sendiri di matematika UB itu memang apa namanya ya memang agak nggak banyak apa namanya nggak banyak apa ya namanya ininya kuotanya tuh nggak banyak karena memang persaingannya juga menurutku memang banyak dan pas aku masuk ke jurusannya juga mungkin meskipun kayak ya memang bisa dikatakan memang salah satu top PTN jadi kayak terlihat banget persaingannya gitu dengan mereka-mereka yang emang udah biasa dengan olimpiade dan segala macamnya gitu. Emang di sini ada yang mau ke ini ilmu eksak, ke matematika atau fisika atau kemana? Kedokteran atau ada kemana? Ada yang mau ke UB juga atau kimia? Oh, statistika UGM. Wow, bagus bagus bagus. Statistika UGM ada yang kimia. Boleh boleh guys. Di apa namanya diperkuat latihannya saja nanti biar terbiasa tentang di soal-soal UTBK-nya gitu. Bentar. Nah, ini dah.
Rumah jadi ini ya guys. Semoga ini ya, dengan rajinnya kalian bisa mendapatkan apa namanya, jawaban dari doa-doa kalian biar masuk ke PTN favorit atau PTN yang kalian impikan gitu. Jangan lupa berkabar ya guys kalau misal apa namanya, kalian keterima tuh, misal aku keterima ini gitu, kayak berasa wah seneng gitu. Oke, mungkin ini ya, aku izin dokumentasi. Kita foto-foto dulu. Mana nih yang lain? Semangat ya guys, kayak aku tahu kalian pasti pusing ya. Banyak banget materinya gitu. Tapi kan di tahun ini nggak ada ini kan yang kayak kimia, fisika, biologi dan teman-temannya itu kan. Nggak ada kan. Nah itu masih mending guys, dulu pas tahunku ada TKA. Ada fisika, biologi, kimia, dan banyak lagi yang dipelajarin. Oke, kita dokumentasi ya. Ntar mana sih ininya? Oke.